Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Bukhari Masruri, yang kami hormati seluruh jamaah kajian tematik Ahad Awal Masjid Agung Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali dalam acara kajian tematik Ahad Awal Masjid Agung Semarang. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Agung besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian tematik, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara pertama pembukaan. Mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang kedua yaitu kajian tematik dengan tema rahasia dalam kandungan Asmaul Husna, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Bukhari Masruri. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian yang saya hormati, pada kali ini seperti tadi diumumkan, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat sering kita ucapkan, bahkan ada yang sampai menghafalkan, ada yang sampai anak kecil-kecil disuruh menghafalkan, dan ada yang dicetak bukunya banyak kemana-mana, yaitu yang disebut Al-Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu apa? Dan yang dijadikan dasar itu ayat Quran yang mana, hadis Nabi yang mana, sampai ada yang menghafalkan, dan berapa jumlahnya Asmaul Husna itu kita bicarakan pada kali ini supaya kita lebih memahami lagi tentang Asmaul Husna. Itu terkenal tapi kadang-kadang nggak memahami. Asmaul Husna itu apa? Kalau dilihat dari artinya, dari segi bahasa, al-asma'u itu jamak daripada ismun. Ismun asma' itu artinya nama. Kalau ismun itu nama satu, kalau asma' nama-nama banyak. Al-husna itu yang baik. Jadi kalau al-asma'ul husna adalah nama-nama yang baik. Yang dimaksudkan al-asma'ul husna dalam istilah kita yaitu nama-nama Allah yang semuanya baik. Jadi nggak ada nama Allah yang jelek, nggak ada nama Allah yang mengandung rasa kekurangan, pasti sempurna. Semua nama-nama Allah itu pasti sempurna dan pasti baik.
al-asmaul husna. Siapa yang menetapkan asmaul husna tidak ngarang sendiri atau manusia memberi nama Allah dengan nama-nama itu, tidak. Nama Allah yang disebut al-asmaul husna itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, jadi tidak ngarang sendiri. Yang kita jadikan dasar biasanya satu, surat Al-A'raf ayat 180. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, asmaul husna. Wad'uhu biha. Kalau kamu berdoa, pakailah asmaul husna, nyebut asmaul husna. Kalau kamu berdoa, sebutlah nama Allah yang baik itu, asmaul husna. Allah mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Kalau kamu berdoa dalam rangka memohon, sebutlah dengan nama-nama Allah yang baik yang disebut asmaul husna itu. Atau bukan mohon tapi dalam rangka zikir menyebut nama Allah, juga sebutlah nama Allah yang termasuk asmaul husna. Surat Al-A'raf ayat 180. Dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah berfirman, Qul ta'allaha wa ta'ur rahman ayyamma tad'u walahul asmaul husna. Udahlah, kamu panggil Rahman apa kamu panggil Allah, boleh-boleh saja, karena memang Allah mempunyai nama-nama yang baik. Artinya kalau Anda zikir menyebut Allah Rahman ya boleh, menyebut Allah ya boleh. Ya Pak, Allah ya Rahman, Rahman ya Allah. Ini pernah terjadi pada waktu terjadi perjanjian antara orang Islam dan orang kafir di Hudaybiyah. Kalau saudara pernah umroh diajak melenjar ke Hudaybiyah atau haji diajak melenjar ke Hudaybiyah, di Hudaybiyah itu terjadi perjanjian antara Nabi dengan orang kafir. Setelah ada kesepakatan, maka surat perjanjian mulai ditulis. Yang pertama kali ditulis adalah yang menulis Sayyidina Ali. Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir jenenge Suhail mengatakan nggak mau. Aku nggak pernah ngakui Rahman. Siapa Rahman itu? Nggak kenal Rahman, nggak kenal Rahim aku. Kalau mau perjanjian ya jangan tulis Rahman Rahim. Tulislah, dulu kamu pernah mengatakan Bismikallahumma, sekarang tulis aja Bismikallahumma, Bismikallahumma. Kalau Bismikallahumma saya mau, kalau Bismillahirrahmanirrahim saya nggak kenal Rahman, nggak kenal Rahim. Ali hapus kata-kata Rahman Rahim, ganti Bismikallahumma. Sayyidina Umar nih gunter, Rahman Rahim kok dibucak. Ya, kulit ta'ur rahmana, ta'ur rahmana, ayyamma tad'u walahul asmaul husna. Buat sebut Allah ya Rahman, kamu sebut Rahman ya Allah. Pada wae Gusti Allah punya nama banyak, panggillah dengan namanya yang al-husna itu, yang baik itu. Akhirnya dihapus itu Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismikallahumma. Jadi surat perjanjian sampai sekarang. Pernah saya ceritakan, menunjukkan Nabi benar-benar ahli strategi, ahli siasat yang ulung yang hebat. Surat Al-Isra ayat 110. Innallaha wa rahmana ayyamma tad'u walahul asmaul husna. Ada lagi firman Allah dalam surat Al-Hasyr
ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Al-khaliqu al-bari'u al-musawwir itu termasuk asmaul husna. Lahul asmaul husna. Di ayat ini ada kata-kata lagi asmaul husna. Juga ada dalam surat Toha ayat 8, semuanya menyebutkan. Jadi dalam Quran ada 4 ayat yang menyebutkan la ilaha illallah lahul asmaul husna. Itu ada 4 ayat menjadi dasar bahwa dalam keyakinan Islam Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang kemudian berapa jumlahnya itu ditentukan, dijelaskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjelaskan, Nabi bersabda, Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha wa fi riwayatin man hafidhaha dakhala al-jannah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Yang artinya Allah punya nama 99, 100 kurang 1. Coba kata-kata ini kamu perhatikan ini. Allah punya nama 99, 100 kurang 1. Berarti ini menegaskan bahwa jumlahnya ya 99 gitu loh. Nah 9 kurang 2 lah orang 99. Nah kurang 2 jadi berapa? 9. Allah punya nama 99, 100 kurang 1. Jadi kata-kata 100 kurang 1 itu memantapkan kata-kata 99 ini. Barang siapa hafal asmaul husna masuk surga. Allah itu gasal, ganjil, menyukai yang ganjil. Allah itu 1 itu kan ganjil ya. Kalau 2 genap, kalau 1 ganjil. Allah itu ganjil, gasal, menyukai yang gasal. 99 kan gasal. Maka sebaiknya kalau misalnya ya yang itu yang gasal itu. Allah witrun yuhibbul witra. Witir itu gasal. Biji, telu, itu, songo, itu ganjil. Saya ulangi hadisnya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha wa bi riwayatin man hafidhaha dakhala al-jannah. Allah itu punya nama 99, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa hafal asmaul husna 99 masuk surga. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Hadis ini memperjelas jumlahnya asmaul husna yang disebutkan dalam surat Al-A'raf, Al-Isra, Al-Hasyr dan Toha tadi menunjukkan asmaul husna itu jumlahnya ada 99. Ada Rahman, ada Rahim dan seterusnya sampai 99. Menurut surat Al-A'raf ayat 180, kalau kita mau berdoa supaya mudah kabul, sebut nama Allah yang termasuk asmaul husna itu. Insya Allah mudah, mustajab doanya.
Ya tentu saja tidak semuanya 99 disebut tidak. Sebut nama-nama Allah yang relevan, yang ada kaitannya dengan yang kamu minta. Mohon apa misalnya? Kalau saya mohon supaya rezeki, murah rezeki ya, lancar rezeki ini ya, yang kita panggil yang ada hubungannya dengan rezeki, ya Razzaq. Yang hubungannya dengan lomo, Gusti Allah itu mah ya Akromal Akromin, ya Karim, ya Razzaq. Kalau kita ingin supaya kuat ya Qawiyu, ya Matin, ya Qawiyu, ya Matin. Ya rezeki kok. Doanya beda karo kepengen jadi nyalon kepala desa apa kepala wali kota. Wali kota ini nek aman nyalon wali kota ya dongane ya Azizu, ya Azizu. Arep nyalon lurah orang nanggoku kok tak wae. Piye carane maca ya Azizu ben dadi lurah. Ya Azizu ora dari makbul dukun. Ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Jadi relevan, ada nyambung benar. Nyambung karo apa yang kita maksudkan, yang kita harapkan supaya lancar. Ya berdoa supaya lancar, ya Allah. Latihan lagu, ya Allah. Perjalanannya kurang lancar, beri lagu supaya lancar. Ada lagi ayat yang sifatnya umum, ya Arhamar Rahimin. Masing-masing Asmaul Husna itu seperti ada sir, ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Bagian nanti saya tunjukkan. Dan orang yang hafal Asmaul Husna masuk surga itu jadi timbul pertanyaan. Sing marahi mlebu swarga iki maca ngono tok bisa marahi mlebu surga atau bagaimana? Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Yang kedua ada pertanyaan lagi. Jumlah Asmaul Husna apa ping 99 tok kuwi ya para ulama tambane. Bab Al-Qur'an mengenai Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Sudah Tuhan yang menguasai wetan kulon itu apa enggak termasuk Asmaul Husna kepadanya. Mengenai itu ada pembahasan memang. Orang yang hafal Asmaul Husna masuk surga itu ada 3 pengertian. Pengertian yang pertama, pokoknya asal hafal ngono wae mlebu swarga. Hafalno, baca Asmaul Husna sampai hafal, insya Allah kamu masuk surga. Itu pendapat yang pertama. Melihat doanya hadis gitu kok. Hadis Nabi kan hanya Allah punya nama 99, 100 kurang 1, barang siapa hafal Asmaul Husna masuk surga, gitu saja Nabi. Enggak ada tambahan kata-kata lain kok. Nah yang kedua ditambahin lagi, ora apal ning ora paham. Apal ya paham, maknane apa Rahman ki apa? Bedane Rahman karo Rahim ki apa? Nek nanggone terjemahane Rahman ya yang pengasih penyayang, Rahim ya pengasih penyayang. Bedane apa Rahman karo Rahim? Ana Rahman, ana Rahim, ana Ghafar, ana Ghafur. Ghafar ya tukang ngapura, Ghafur ya sing tukang aweh ngapura. Padha wae to. Ini kalau nggak tahu pengertiannya ya iso menghayati. Ketika menyebut Rahman berbeda dengan ketika menyebut Rahim karena beda artinya. Nek maknane padha ora usah dibedakno. Mulane dibedakno mergo maknane memang enggak sama. Bedanya apa? Rahman itu kasih sayang Allah untuk siapa saja.
Kalau rahim, kasih sayang Allah untuk khusus orang mukmin. Allah menyayangi, mengasihi semua siapa saja, apapun agamanya, boleh nempati bumi Allah. Orang yang pernah bumi, wong Islam tok nggak ada itu hubungannya. Bumi ini gaweane Gusti Allah. Wong Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, wong ora ndek agama kabeh oleh manggon nang bumi. Ini termasuk rahman Allah. Kalau Allah memberi hujan sing kena namanya banyune ora wong Islam tok kabeh. Ngeduk sumur ana banyune ana sumur ya. Ora kanggo wong Islam tok, semuanya boleh ngeduk sumur. Untuk banyu kena diombe sapa bae. Nah, bukan ini nyedot apa jenenge? Kalau bernapas itu nyedot apa? Oksigen. Oksigen diberikan Allah untuk semuanya, nggak bayar, bebas. Orangnya agama apapun pokoknya nyedot oksigen nggak bayar. Nah, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, wong abangan, wong ijonan, kabeh. Padahal nang rumah sakit kuwi nanggone intensif nang ICU ae. Sedina nyedot oksigen bayar larang Aku deh ini malah bar tuku oksigen. Aku anggere ambekane ngos-ngosan itu samene iki lho bayar. Aku nyedot gune Gusti Allah bedina ora tau bayar blas. Nyedot samene ngono tok bayar. Allah Maha Rahman. Di situ Rahman. Allah Maha Rahman. Siapapun orang taat, orang bajingan, dia maling, polisi, barang yang pokoknya gali, wali, podo kabeh, koruptor yang jujur dan sebagainya, semuanya dapat rahmat Allah, nggak dibeda-bedakan. Itu sifat Allah yang namanya Rahman. Sedangkan Rahim khusus untuk orang mukmin. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, akhirat besok yang dikasih sayangi Allah hanya orang mukmin, orang kafir enggak. Wong kepanasan nang neraka wis ora disayangi Gusti Allah, ora dikasih oleh Allah. Sing di ngapura Gusti Allah ditasno nang swarga. Sing diparingi kenikmatan nang swarga, diparingi kenikmatan swarga itu hanya orang mukmin saja. Selain mukmin enggak ada. Orang-orang yang tidak mukmin tidak mendapat sayang Allah. Jadi kalau rahim khusus untuk orang-orang mukmin. Kalau tahu maknanya menyebut asmaul husna jadi apa? Lebih menghayati. Maka untuk pendapat yang kedua mengatakan apal asmaul husna sing dadekke mlebu swarga kuwi sing menghayati maknanya. Untuk itu perlu tahu maknanya. Sayangnya asmaul husna disebarke pirang-pirang ora sing ditulis maknanya lah, ini perlu ada. Nah, perlu disponsori masjid Kauman kok. Mulai asmaul husna dengan ditulis maknanya yang lengkap sehingga orang membaca sekaligus menghayati artinya. Bedanya Ghafur karo Ghaffar apa? Padahal yang berjelok podo-podo. Ghafur sing akeh pangapura. Ghaffar tukang ngapura. Padha lho. Ujung-ujungnya nang ngapura. Ternyata artinya lain. Ghaffar ini diabaikan oleh Allah, dianggap gak dosa wis. Nek Ghafur ya, mene nyuwun ngapura Gusti di ngapura. Nek Ghaffar itu diabaikan, dianggap ora salah. Maka artinya lain. Banyak sekali kalau kita menghayati akan terasa. Oleh karena itu maka pendapat kedua mengatakan yang hafal asmaul husna masuk surga itu yang apa dan memahami maknanya. Pendapat ketiga lain lagi. Orang yang hafal asmaul husna dan bisa masuk surga itu yang hafal, tahu maknanya dan mengamalkan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam asmaul husna.
Misalnya Al-Khaliq, Allah penyantun. Kamu ya jadi orang ya jangan ya harus penyantun dong. Ya Karim, Allah itu lomo. Lah kowe dadi manusia ya sing lomo. Kowe njaluk Gusti Allah, ya Karim kula nyuwun kemurahan Gusti. Kowe dhewe pelit. Nah, jenenge orang menghayati, orang mengamalkan. Maka yang ketiga berpendapat, apa Asmaul Husna, ngerti maknane, bisa menghayati dan bisa mengamalkan sesuai dengan nama-nama Allah itu, maka pasti masuk surga. Ya Razzaq, bendina jalur rezeki Gusti Allah. Ini ora tau nyambut gawe kok. Ora tau nyambut gawe. Ya Razzaq. Padha karo wong, ya Allah Gusti kula selamat jarak turun nang tengah jalan, ya Allah Gusti kula selamat. Padha karo wong njaluk anak ning mau kawin, ya Allah Gusti kula selamat. Ya orang antara penghayatan, pemahaman dengan pengamalannya lain. Tapi para ulama di antara tiga pendapat itu yang dianggap paling benar, yang sesuai dengan apa zahirnya hadis, ya kuwi najan ora menghayati rapal lah asal apal ngono. Najan ora menghayati, najan ora mengerti maknane, angger apal insyaallah mlebu swarga. Lah Asmaul Husna sing timbul, pokoknya sing bener mbok lagono utawa ora nggih mbok cotok ngono ya kena. Nang kene ana Asmaul Husna kuwi nara keliru yang dibikin dari Kiai Abjad, dibuat nazaman maupun dibaca biasa, dibuat dalam bentuk syair maupun dalam dibaca biasa. Yang penting Asmaul Husna. Saya pernah ditanya itu, ngapal lo pempiro Pak? Pokoknya anggar apal. Lari ya ngapal none, orang. Oh diapal lo pempiro sedino orang, kok diapal lo sedino pempiro orang. Yang penting apa? Kalau saya dulu di pesantren saya oleh kiai saya, guru saya, setiap pagi habis sholat subuh mau ngaji Irsyadul Ibad itu diharuskan bareng-bareng santrinya Asmaul Husna yang dibikin oleh penyair Arab yang bagus, memang susunannya bagus. Bismillahi wa bibadina walau abadna ghairahu la syakina ya habbadha rabba wa habbadina wa habbadha Muhammadun hadina walau abadna ghairahu la syakina. Jadi setiap satu kalimat nama-nama Asmaul Husna disertai doa. Setiap satu nama disertai doa. Tempo hari saya sempat tulis teman-teman untuk fotokopi. Lain dengan yang dibikin oleh Kiai Abjad, tapi yang di Semarang ini yang banyak disebarkan yang dibikin Kiai Abjad. Cuma ya kelihatan kita Jawa. Syair Jawa kalau syair Arab itu lain. Syair Arab itu punya bakar, punya not, punya pedoman. Jadi hitungannya, ketukannya itu pas. Tapi kalau Jawa itu cedek Jawa no. Padahal salam, mungkin sing Jawa no malah sane. Ya Nabi salam, ini bener padahal salam. Tapi nang Jawa itu pokoknya ini perlu ngarepe Jawa ya Jawa no ngarepe salam. Kalau Arab nggak boleh ya. Jawa cedek ya cedek. Jadi asal hafal, ini pendapat yang pertama ini yang banyak diikuti oleh para ulama. Terus asal hafal menawi insya Allah menyebabkan masuk surga. Kemudian ada pertanyaan kedua tentang jumlahnya. Jumlahnya apa 99 itu apa lebih? Ada yang berpendapat bisa lebih dari 100 sampai 1000. Ada yang hitung-hitung ini sampai 1000. Tapi
Yang dijamin masuk surga itu bukan yang 1000. Yang dijamin yang hafal dan masuk surga itu yang berapa tadi? 99. Walaupun ada nama lain, maka pendapat yang pertama kebanyakan berpendapat Asmaul Husna itu ya hanya 99 itu, nggak tambah, karena yang menetapkan Asmaul Husna itu bukan manusia biasa tapi tauqifi. Tauqifi itu artinya ditetapkan oleh Allah berdasarkan Quran atau ditetapkan oleh hadis berdasarkan ditetapkan oleh Nabi berdasarkan hadis. Tauqifi itu artinya mengikuti Quran hadis, nggak ngarang sendiri. Lah nek upamane iki Pak, Gusti Kang Murbeng Dumadi, ngono kuwi termasuk Asmaul Husna apa ora? Maknane banyak yo sama dengan Asmaul Husna. Yang Murbeng Dumadi itu artinya murba ing dumadi. Murba itu yang menguasai semua makhluk. Ya kuwi ya termasuk Rabbi, termasuk Al-Maliku. Neng ora kena neng ngono murbeng dumadi termasuk Asmaul Husna, nggak bisa. Nama Asmaul Husna sudah ditetapkan oleh Allah dalam Quran maupun oleh Rasul dalam hadis. Soal buat maknani murbeng dumadi ana nek wong Jawa ya Gusti Kang ngecat Lombok ya Bang. Ngerti ngecat Lombok ora? Zaman tahu nunggani perubahan warna Lombok kan? Wah, ora wong tani nang ngerti. Lombok nek tuwa nek awan itu isi hijau, engko rada sore coklat, engko bareng asar abang. Nunggani nek perlu rekam nganggo video, nganggo TV. Perubahannya kata banget, awan hijau kena panas biasanya jadi coklat, ke sore barang asar mulai abang. Mulai wong Jawa ada nih, ngono-ngono tergantung si tukang ngecat Lombok. Yang dimaksudkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang kenal diarani si tukang ngecat Lombok dan mau masuk Asmaul Husna ra iso. Jadi Asmaul Husna menurut paham kita tetap mengikuti pendapat 99 yang sudah disebutkan oleh Nabi, yang dijamin kalau apa itu masuk surga. Saudara-saudara sekalian, adapun kabul dan tidaknya berdoa dengan Asmaul Husna memang diperintahkan oleh Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 tadi, Allah punya Asmaul Husna, diperintah fad'uhu biha, berdoalah dengan memakai Asmaul Husna. Nah kepentinganmu itu kabul, mudah kabul pakai Asmaul Husna. Orang mana Pak? Gusti Allah nek njaluk nang Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun ora cukup kok nganggo ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kok pakai ya Allah ya Rahman ya Rahim? Kan sebenarnya cukup ya Allah kok pakai dengan perantaraan namamu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kan sama dengan tawassul. Tawassul bahasa Jawanya apa? Perantaraan. Kalau pakai perantaraan segala, memang ada rahasianya. Hampir semua Asmaul Husna itu punya kekhususan terkabulkannya doa. Satu contoh, malaikat punya, Allah punya malaikat yang ditugaskan Allah keliling dunia, suruh mencari siapa yang membaca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Malaikat keliling dunia. Nek ana wong sing donga nganggo ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin nanti ping 3 atau lebih, maka doanya dikabulkan. Lu malaikatnya lapor, Gusti teng masjid Kauman enten tiyang kami maca ya Arhamar Rahimin. Badan iku sami donga. Terus dikabulkan. Siapa yang kepengen dongane kabul sebut ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin,
Ya Arhamar-Rahimin, kabulkan permohonanku. Ada malaikat yang diutus Allah khusus tukang keliling dunia untuk monitoring siapa yang baca ya Arhamar-Rahimin. Jadi kita memang diperintah oleh Allah sesuai dengan surat Al-Araf 110. Kalau berdoa disuruh tawasul pakai Asmaul Husna, tawasul itu perantaraan. Setelah diteliti oleh para ulama, tawasul tidak hanya dengan nama Allah saja, dengan Nabi juga bisa. Suatu saat ada orang matanya terkena penyakit, nggak bisa melihat. Dalam hadis hanya disebutkan Dorirul Basori. Mungkin boleh diterjemahkan orangnya nggak bisa melihat. Kalau mau jamaah sholat di masjid, ngongkosi tukang nguntung. Ongkos akeh. Maka datang kepada Nabi dan mohon ya Rasulullah, aku ini Dorirul Basori, mata saya nggak bisa melihat. Doakanlah ya Rasulullah, minta Nabi supaya mendoakan agar matanya bisa melek. Yang dijari itu mau siapa? Nabi. Itu mau apa? Beribadah ben jawab, supaya bisa melihat. Tapi Nabi kok jawabnya begini. Coba perhatikan jawaban Nabi. Wudhulah yang sempurna, lalu sholat 2 rakaat, lalu berdoa begini, ya Allah, aku menghadap ke hadapanmu dengan perantaraan nabimu, Nabi pembawa rahmat, agar kau kabulkan permohonanku. Kabar ini Kanjeng Nabi kula nyuwun panjenengan dongake supados mripat kula saged ningali wudhu sing sempurna. Kok ora didongakno ya? Ayo diapini tak dongakno. Bukan ngono nek dongakno. Nabi ora dongakno iki wudhu sing sempurna, salat hajat rakaat, terus ndonga ngene, ya Allah Gusti, kula sowan ing ngarsa panjenengan kanthi perantaraan Nabi ingkang beto rahmat inggih menika Nabi Muhammad, supados panjenengan kabulaken hajat kula. Yang diminta doa, tapi yang diberikan Nabi apa? Diajari carane tawasul. Ya Allah Gusti, aku mohon aku menghadap ke hadapanmu dengan perantaraan nabimu, Nabi pembawa rahmat, agar kamu kabulkan permohonanku. Berarti Nabi ngajari wong tawasul. Boleh. Kok dijalu itu kok ora didongakno langsung ya. Tapi Nabi kok ngajari tawasul. Berarti tawasul itu boleh, tidak hanya dengan Asmaul Husna. Tawasul dengan Nabi boleh. Nabi juga pernah tawasul. Sayyidina Umar juga pernah tawasul dengan Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. Jadi pernah tawasul dengan Sayyidina Abbas. Nabi dalam satu hadis sahih menceritakan ada orang yang tawasul tidak dengan Asmaul Husna, tidak dengan Nabi, tapi dengan amalnya yang baik. Berdoa belum dikabulkan, lalu pamer pada Gusti Allah. Ada orang jalan-jalan kehujanan, nggak ada tempat berteduh, akhirnya berteduh di dalam gua. Bareng mlebu nang jero gua, watune glundung tekan dhuwur nutupi gua, ora iso metu. Padahal watune gede disulung jorong ora kuat. Didorong nggak kuat, nggak bisa keluar dari gua. Lalu dia berdoa belum dikabulkan, ya Allah, mohon bisa mendorong
batu ini bisa terbuka supaya bisa keluar, belum dikabulkan. Akhirnya ada yang berdoa memamerkan amalnya begini, ya Allah, aku ini sangat menghormati ibuku. Aku tidak makan kalau ibuku belum makan. Pada suatu hari aku terlambat mencari makan, sampai ibuku tertidur, aku baru datang. Lalu aku masak, setelah matang nggak berani makan karena ibuku belum makan. Lah mau bangunkan ibu nggak berani karena ibu lagi tidur. Ibu sare juga rawani makan duluan nggak berani. Saya nggak pernah berani makan sebelum ibuku makan. Maka walaupun lapar saya tahan, saya tunggu sampai ibuku bangun. Setelah ibuku bangun, saya suruh makan. Setelah ibu makan, baru saya mau makan. Kalau kesabaranku menunggu, ibuku yang aku hormati itu kamu anggap ngamal soleh, ya Allah, kabulkanlah doaku. Bukakan pintu gua yang tertutup batu ini. Goreng, apa dibilang kira-kira? Goreng, batunya buka sidik. Setelah mau keluar nggak kuat. Orang sedeng, gurun sedeng. Buka sidik tapi gurun sedeng. Doa lagi, ngamalkan amalnya, buka lagi, tapi gurun sedeng. Ya, nggak dongo, grey, tapi belum cukup. Yang terakhir gini, ya Allah, aku mencintai saudara misananku, ya cantik dan seksi. Saya ajak zina mau. Setelah dia telanjang, nafsuku sudah nggak tahan. Aku ingin menzinai dia. Tiba-tiba aku ingat itu dosa besar, ya Allah. Aku takut padamu. Aku nggak jadi zina karena takut padamu, ya Allah. Saya batalkan niatku berzina, ya Allah, karena aku takut padamu. Kalau ketakutanku padamu kamu anggap sebagai amal soleh, bukakanlah pintu gua yang tertutup batu. Gua artinya duduk buka, sehingga orang-orang yang terkurung dalam gua itu bisa keluar. Itu ceritanya Nabi Muhammad SAW. Berarti ada orang berdoa pakai tawasul, bukan tawasul Asmaul Husna, bukan tawasul Nabi, tapi tawasul dengan amalnya. Kesimpulannya tawasul boleh, salah satu tawasul yang dibahas hari ini adalah tawasul dengan Al-Asmaul Husna. Yaitu saya harap yang relevan, jalur rezeki ya Roza, ya. Jalur jodoh ya ono dene hitungane ono. Mana sing kepengin jodone ora nanggonku. Kepengen lancar rezekine, sing kepengin semuanya yang relevan. Tapi yang paling umum ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kula nyuwun dengan kabulaken hajat kula. Jadi ada rahasia di balik Asmaul Husna yang mengawal ya Arhamar Rahimin, Rahman Rahim. Ada malaikat yang mengawal Rahman Rahim, mana? Malaikat yang mengawal ini ada. Saya pernah mengalami. Saya di Denpasar, sore mestinya harus terbang ke Semarang. Pesawat yang saya akan tumpangi dengan tiba-tiba di cancel, nggak bisa. Padahal besok pagi saya harus ngisi pengajian rutin di Demak. Habis Demak terus di Tembalang, di Politeknik Undip, siangnya di sini, nggak bisa terbang. Lalu ada saran, baiknya naik bis Pak Bukori. Naik bis dari Denpasar sampai Demak
Iya, lebih suwe ini. Kuat orang aku ya. Kuat. Sampai Demak jam berapa? Sampai Demak kira-kira jam 6 pagi. Ngajinya Pak Bukhari jam berapa? Jam 6 setengah 7. Oh, nyandak Pak. Akhirnya saya nekat naik bis. Gak jadi naik pesawat, naik bis. Dilalah wono alangan. Supaya lambat. Di pelabuhan juga ngantri merapat dermaga yang lambat. Bareng wis tekan gajah itu Demak lewat cedak. Ono truk gandeng guling nang tengah dalan itu. Bis lewat angel ra kuran mergo diantri. Itu suwe nek kawan ya Allah kok nyandak apa ora. Aduh tak parani kasihan orang Demak. Padahal sudah hari cedak nang gandeng. Aku juga dengan kita itu saya sebut nama Allah Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim, tapi lebih baik lagi sebelum doa ditambah yang minta ampun pada dosa-dosa kita. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kamu perhatikan ini baik sekali. Rabbi firli